Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adik Anxiety, channel khusus membahas seputaran masalah tentang anxiety, psikosomatis, dan GERD. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Ya, yang belum silakan tonton video-video saya yang sudah-sudah, yaitu berdasarkan pengalaman saya, pengalaman pribadi saya yang bertahun-tahun melawan anxiety psikosomatis. Oke, saya di sini bukan dokter, bukan praktisi kesehatan ya. Saya cuma sharing pengalaman saya gitu. Ya, kali ini saya akan membahas tentang masalah kekuatan pikiran. Ya, kalau bisa dibilang dengan bahasa sekarang itu afirmasi diri sendiri, afirmasi. Kekuatan afirmasi di alam bawah sadar kita ini perlu sekali gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan ini ya. Saya dulu juga afirmasi itu apa, kayak gimana cara melakukannya ya, itu juga saya terus saya gali ya, dari YouTube, di Google. Saya afirmasi apa, kekuatan pikiran, kekuatan kata-kata gitu ya. Saya pernah ada lihat itu ya di YouTube-nya salah satu YouTube, tapi kayaknya dia orang luar negeri, itu sembuh ya dengan kekuatan pikiran dia gitu ya. Dengan kekuatan pikiran dia disebutkan setiap hari, setiap saat dia ingat sebutkan kata-kata itu ya. Beberapa bulan kemudian penyakit itu hilang. Nah, saya juga pengen, rasa penasaran saya itu kan tinggi gitu. Saya mempraktekkan kata-kata kesembuhan ya yang ada dalam diri saya, yang saya keluhkan sekarang itu apa? Ya itu yang saya sebutkan. Ya nanti saya akan sebutkan kata-kata setiap hari, saya sebutkan setiap detik, bangun tidur, waktu cemas, waktu apa, itu saya sebutkan kata. Bahkan kalau bisa ya fokus khusus untuk mengafirmasi diri sendiri itu banyak kok kata-katanya ya. Pas malam mau tidur, pagi kayak gitu, lagi suasana rumahnya tenang, santai, rileks, itu Anda praktekkan gitu, kata-kata motivasi, kata-kata kesembuhan gitu ya. Apa yang sakit, apa yang kamu alami, kamu sebutkan setiap hari, setiap detik kamu sebutkan ya. Nanti kamu nggak ngerasa. Contohnya gini ya, saya tidak takut pergi jauh sendirian, saya sembuh, saya sehat kuat. Nanti kelamaan beberapa bulan itu kamu akan rasain itu sendiri, rasain kesembuhannya gitu. Jadi nggak mungkin besok langsung sembuh, saya kata ini langsung sembuh, enggak. Tapi tanpa disadari kamu akan melakukan, berani pergi jauh, berani olahraga, berani makan ini kayak gitu ya. Itu sugesti diri sendiri, afirmasi, kata-kata kesembuhan ya. Terus kalau saya lihat ya, penyakit ini nih terutama bagi saya ini harus pasrahkan diri atau dengan ikhlas gitu. Kamu harus, istilahnya kalau dalam orang Islam itu taubat ya. Kamu harus benar-benar taubat, ikhlas, menerima lah, istilahnya menerima penyakit ini. Saya terima sakit ini ya Allah, saya ikhlas gitu. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang dulu pernah saya lakukan lagi. Keluar dari jalanmu kayak gitu ya. Itu yang kamu harus tobat sesungguhnya. Saya ikhlas terima sakit ini ya Allah, saya yakin saya sembuh. Kamu tuh harus kesana dulu sebelum kamu berdoa ke yang lain-lain ya. Berdoa minta kesembuhan, berdoa minta diangkat penyakitnya. Kamu tuh harus pasrahkan diri kamu dulu sama Allah, mendekatkan diri sama Allah. Apa kesalahan kamu selama ini, penyebabnya sakit ini apa ya. Kamu tuh harus senang kayak gitu kan. Sakit ini adalah menghapus segala dosa kamu. Allah itu masih sayang sama kamu, kamu masih dicintai sama Allah.
Allah kasih kamu sakit ini buktinya Allah masih sayang kayak gitu. Kamu harus berterima kasih sama Allah. Itu dulu kamu eh, pasrahkanlah hati kamu, pikiran kamu sama Allah lah. Nanti setelah itu kamu baru minta kesembuhan, doa kesembuhan ya. Soalnya afirmasi ini penting sekali untuk menyehatkan mental kita, batin kita kayak itu. Alam bawah sadar itu memang ada, kamu harus gali ya. Kalau memang kamu punya uang, punya dana, silahkan datang ke hipnoterapi, ke psikologis kayak gitu ya. Itu ke psikolog juga bagus hipnoterapi ya. Saya juga pernah hipnoterapi sekali, itu cuman biayanya sangat mahal karena saya juga nggak ada kerjaan kayak gitu kan. Saya berobat juga sama keluarga, sama kakak saya aja. Saya minta sama kakak saya dikasih, saya coba ke hipnoterapi ya. Saya pernah sekali aja gitu, tapi kalau yang punya duit sih bisa berkali-kali malah cepat sembuh kayak gitu ya. Soalnya orang anxiety itu biasanya kalau ke tempat penyembuhan kayak hipnoterapi kayak gitu dibilang sembuh-sembuh, saya di sini sehat, saya nggak takut lagi. Nanti setelah pulang di rumah duduk diam sendirian, pikiran jadi kacau, kambuh lagi anxiety-nya ya. Itu anxiety itu alam, sudah melekat di alam bawah sadar kita. Makanya kita harus mengafirmasi diri kita sendiri dengan kata-kata kesembuhan tuh ya. Terus kalau bisa sama visualisasi gitu ya. Menvisualisasi itu jadi kamu bisa membayangkan kata-kata kesembuhan kayak gitu ya. Jadi contohnya ada sinar yang masuk, contohnya seluruh badan kamu itu hitam, nah terus kamu bersihin, saya sembuh pakai sinar atau air yang dingin masuk ke dalam tubuh kamu itu, terus sampai ke ujung kaki, jadi bersih, jadi bersinar. Kamu visualisasikan kayak gitu, saya sembuh, semua penyakit saya sembuh dengan sinar yang cerah ini kayak gitu. Saya sembuh, terus dari atas pelan-pelan kamu rasakan sinar itu menekan ke bawah semua, ke seluruh tubuh, ke tangan, kaki, semuanya jadi sinar yang jernih kayak gitu ya. Itu bahasa memvisualisasikan lah, saya juga kurang tahu ya. Itu biasanya sama pakar-pakar hipnoterapi yang tahu kayak gitu ya. Kalau saya cuman menjalani lah, menerapkan, membuktikan gitu. Pada visualisasi itu juga bisa menyembuhkan, sangat cepat menyembuhkan ya. Nah, kata-kata yang saya katakan setiap hari ibaratnya doa ya. Setiap saya lagi kambuh, setiap saya mau tidur, setiap saya lagi duduk ya, selain wirid saya juga membuat kata-kata kesembuhan sendiri gitu ya, yang setiap kali saya sering ucapkan itu ya untuk melawan anxiety, rasa cemas gitu ya. Nah, ini teman-teman dengarkan ya, biar nanti bisa dipraktekkan di rumah kata-kata yang saya sebutkan setiap saya untuk afirmasi kesembuhan diri saya sendiri ya. Yang pertama, aku sehat ya. Yang pertama, aku sehat. Aku tuh kamu bisa nunjuk segini, kamu tunjuk diri kamu sendiri ya. Saya kadang sering ngomong juga di depan kaca, saya sehat gitu ya. Kamu tunjuk di dada kamu, hati kamu gitu ya. Ya, yang kedua, yang pertama itu saya sehat, yang kedua saya kuat ya. Yang masuk kuat ini ya kuat tenaganya, kuat fisiknya, kuat pemikirannya kayak gitu ya. Saya kuat gitu, saya sehat, saya kuat ya. Kamu tanamkan terus dalam hati, dada hati, setiap saat saya sehat, saya kuat ya. Nanti setelah kamu terapkan kayak gini, otomatis berapa bulan, berapa minggu itu jadi enak sendiri ya gitu ya. Terus yang ketiga, saya berani pergi jauh sendirian, saya tidak takut lagi di jalan kayak gitu ya. Saya berani pergi sendirian, saya tidak takut lagi di jalan, takut kambuh, takut apa, saya tidak akan cemas lagi. Tuh kata-kata yang ketiga. Terus yang keempat,
saya tidak akan cemas lagi. Ya, jadi kamu katakan itu, saya tidak akan cemas lagi. Ya, itu yang keempat. Terus yang kelima, saya tidak akan takut lagi. Ya, itu yang kelima. Terus yang keenam, saya tidak akan deg-degan lagi. Ya, jadi apa yang kamu rasakan selama anxiety psychosomatis itu kamu sebutkan dengan kata saya tidak akan, saya tidak takut lagi gitu ya. Jadi doa ini pengaruh sekali ya kalau kata-katanya salah. Jadi ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini, sembuhkanlah, mintalah yang benar-benar yang sudah terjadi gitu ya, otomatis akan terjadi, akan sembuh. Jadi kan kalau kata-kata aku sehat, saya sudah sehat, padahal kamu lagi psikosomatis, lagi deg-degan ya, kamu mintanya aku sehat, aku kuat, ya nanti kuat sendiri, nanti sembuh sendiri gitu ya. Terus nanti setelah kamu praktekkan itu tadi ya, ini ada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, itu yang sering saya sebutkan, saya tidak akan deg-degan lagi gitu. Walaupun kesempatan kamu trauma terhadap apa, terhadap suara ambulan, suara orang suara orang yang meninggal gitu kan, kalau di masjid gitu, saya tidak takut lagi dengar suara ambulan. Kamu sebutkan setiap hari, saya tidak akan takut lagi gitu ya. Terus pikiran negatif itu akan hilang gitu ya. Kamu sebut juga pikiran positif kayak gitu ya, saya tidak akan berpikiran negatif lagi, kamu sebutkan juga kayak gitu ya. Terus asam lambung, ya ini dengan asam lambung ya, kayak kamu sebutkan juga, asam lambung saya sembuh, asam lambung saya sembuh, saya normal lagi gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada banyak sekali kata-kata yang bisa kamu ciptakan sendiri ya. Tapi kalau aku sih ya yang tadi itu gitu ya, saya kuat, saya sehat, saya tidak takut lagi pergi jauh sendirian, saya tidak akan cemas lagi, saya tidak akan takut lagi gitu ya, saya tidak akan deg-degan lagi ya. Tambahin aja was-was, gelisah, semuanya hilang dalam diri saya dan pemikiran saya. Saya sehat, saya kuat, saya sembuh. Diulang-ulang ya, jangan cuma berapa menit, diulang, sering diulang, pagi, siang, sore, malam. Kalau kamu daripada bengong ngalamun, kamu duduk diam, afirmasi gitu, saya sembuh, saya sehat, saya kuat, saya tidak akan takut lagi pergi jauh sendirian, saya sembuh, kayak gitu ya. Itu pengaruh sekali sama kesembuhan, kesehatan mental kita, fisik kita ya. Bahkan orang yang sakit fisik, kalau kita afirmasi minta sama Allah, insya Allah, bahkan kita sambil wirid istighfar, astagfirullahaladzim, saya sembuh ya Allah, saya sehat, satu istighfar kamu ucapkan doa kesembuhan, setelah istighfar kamu ucapkan kesembuhan, kayak gitu ya. Itu cukup sangat membantu sekali, soalnya saya juga sudah mempraktekkan ya, saya sudah mencoba sendiri ya. Silahkan buat teman-teman afirmasi diri sendiri, sangat penting sekali ya. Dalam hati jangan bila perlu ya ucapkan, nggak masalah, ucapkan aja ya. Praktekkan mulai sekarang, jangan ditunda-tunda lagi yang masih cemas, was-was, gelisah gitu ya, karena saya sudah mencobanya ya. Terima kasih, semoga video ini bisa menjadi wasilah kesembuhan buat teman-teman yang masih merasa cemas, rasa takut, was-was gitu kan. Bahkan saya juga di kolom komentar yang udah 6 tahun was-was, gelisah kayak gitu, itu cukup mengganggu ya. Afirmasi diri sendiri mulai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.